Pak Pit ini sempat mengakui, ya betul. Coba kita lihat ini cuplikan dua statement yang berbeda begitu dari Pak Pit berikut ini. Memang benar kok anak saya, jadi tidak perlu marah. Ya, 100% bukan anak saya. Itu tidak benar. Kalau ternyata kamu memang bukan anaknya, Ya, saya ikuti proses apa yang dia mau. Itu Kamu yang dituntut? pertama. Silahkan. kalau ternyata kamu adalah anaknya, Saya tidak akan menuntut balik. kamu tidak akan Tidak. Kamu akan panggil dia papa? Tidak juga. Kenapa? Saya akan melepas nama Pagau dan tidak akan memanggil dia papa. Ya cukup sakit sih ya. Awalnya seperti apa, hingga akhirnya seperti ini. Saya tidak minta apa-apa. Saya punya pekerjaan. Apa yang mereka punya tidak akan pernah saya pinta. Sampai kapan? Walaupun hasilnya benar. Saya akan tetap ikuti. Dan saya akan tidak akan saya gunakan nama Pagau. Dan saya akan ucapkan terima kasih. Itu aja. Bambi, apapun hasilnya, semoga jawaban itu membuat diri kamu utuh. Amin. Dari Terima kasih. manapun, siapapun ayahmu, kamu adalah Bambi. Dan kamu adalah laki-laki yang bisa menulis sejarah sendiri untuk dirimu. Dan Ya. untuk anak-anakmu. Dan Amin. untuk istrimu. Terima kasih. Kita akan... Oke semuanya, buat lo semua, fans-fans Lord Rangga, subscriber Lord Rangga, pengikut Lord Rangga, rakyat-rakyatnya Lord Rangga, gue mau ngumumin di sini brand clothingan baru namanya Persistent by Lord Rangga Official ya. Dan kalian bisa ikutin terus kabarnya di @LordRanggaOfficial. Dan nih salah satu contoh bajunya, men, keren banget. Ada baretnya di sini, di belakangnya juga kayak begini. Dan ini adem banget, men, nyaman banget gue pakai ini, asli. Jadi buat kalian-kalian fans-fans Lord Rangga, nantiin terus, stay tune, ikutin terus dari mulai YouTube, Instagram, dan semua sosial media Lord Rangga. Oke Bray, Persistent, artinya itu pantang mundur kayak tekad Lord Rangga. Thank you, man. Salam mulia, jaya, jaya. Netizen aktivalen rakyat yang pada hari ini, hari yang cerah rupanya, dalam panggung Sang Negarawan kali ini, The Word of Lord Rangga kedatangan tamu agung. Beliau pejuang muda, dia seorang negarawan muda ini. Beliau adalah Romeo Bambi Cardino Pagau. Inilah yang ganteng banget. Ya. Halo Lord, Ya. apa kabar? Baik ya, di sana. Beliau lahir di tanggal 25 Mei 1994 ya, di Jakarta, dan saat ini berarti 27 tahun ya. Betul. Tahun. Dari seorang ibu kandung, Ibunda Kartika Rahman. Alhamdulillah. Kesempatan yang sangat baik ini mungkin saatnya ya. Beliau datang ke sini katanya mau curhat sama Lord Rangga. Curhat, mudah-mudahan ini ketemu solusi. Amin. Tapi tadi sudah awali bahwa Lord Rangga semoga memberikan satu pencerah, di mana sebagai sang pencerah lah mudah-mudahan ya. Kalau dari panggung negarawan sebelumnya, Lord mendapat julukan dari salah satu guru besar di universitas ya, Lord sang pencerah. Mudah-mudahan ini memberikan satu pencerahan. Amin. Dan bagi Lord adalah beruntung sekali ketemu Mas Romeo, saya panggil Mas Bambi ya, Terima kasih. yang semangat dalam artian yang juangnya ini merupakan bagian yang bisa jadikan toladan. Mungkin apa dan bagaimana saya pengen dengar dari Mas Bambi. Bambi. Iya, iya. Enak sih ya namanya Mas Bambi. Ya. Nah, ini kasih nama juga Romeo. Mudah-mudahan nanti ada kata ro ya, ra itu besar. Lord mendoakan sesuatu menjadi seorang yang besar. Amin, amin. Ya, dan Terima biar kasih jadi banyak, Lord. Turunan yang is okay. Amin. Iya. Mudah-mudahan. Iya. Memang dari lahir gimana dirasakan kejuangannya dari Mas Bambi itu sendiri?
sampai umur 27 tahun baru terkuak ingin mencari seorang ayahandanya yang apa namanya yang kandung ya, namanya yang kandung dalam artian ayahanda kandung. Iya. Boleh diceritakan oleh Mas Fendi. Jadi kalau untuk mencari seorang ayah kandung itu berawal dari nenek. Itu pada saat itu kurang lebih umur saya itu kelas 5 SD, Lord. Nenek. Pada saat itu. Iya. Pada saat itu kelas 5 SD. Beliau memberitahu. Karena di salah satu kita lagi duduk di bangku lagi nonton TV. Iya. Pada saat itu, ya kan? Nenek nunjuk ke TV. Ini ayah. Apa sih gitu kan? Pada saat itu saya masih kecil gitu kan. Iya. Saya kira bercanda gitu kan. Ya udah setelah itu, tapi setelah itu nenek selalu nyicil gitu. Kayak nyicil memberikan sebuah kayak foto album yang sudah saya tayangkan pada saat itu. Iya. Tapi memang betul gitu apa yang saya lihat di TV pada saat itu di foto ada juga gitu. Ya hingga akhirnya beranjak SMP saya mulai saya merasa kayaknya bisa nih action sendiri gitu, mencoba mengawali semuanya gitu loh. Hingga akhirnya saya mencobalah mulai dari situ. Cari tempat nongkrong gitu kan, circle mana sih yang bisa membawa saya sampai ketemu ke yang namanya ya ayah kandung itu. Seperti itu. Iya. Itu sesuatu yang bagus dan memang layak dan hal yang lumrah. Ya. Bagi seorang yang mau hidup dan kita diberikan hidup ya. Iya, betul. Berapa saudara? Kalau saudara, aku satu-satunya. Satu-satunya. Tunggal. Oh, tunggal. Iya. Selama ini tinggal sama Selama ini waktu tinggal kecil sama nenek. sekarang sama nenek. Sama nenek. Iya. Iya. Kalau sekarang tinggal sama Istri. ya. Betul. Oh ya, seorang ibu, itulah yang disebut ibu. Kalau menurut Langga itu istri itu ibu batin. Iya, betul. Karena yang membuat kepuasan batinmu adalah istri. istrimu. Makanya harus dihargai itu seorang ibu. Betul. Ya, kalau dari kata ibu ternyata ada ibu kita, Iya. ibu batin, dan ibu bumi. Ya, bumi menghargai bumi. Kalau nggak ada bumi nggak ada kita soalnya. Betul. Iya. Jadi waktu tinggal sama nenek ya waktu itu pertama kali sama Betul. ibu berarti bersama nenek ya. Jadi Atau pisah? Pisah pada saat itu. Karena ibu kan kerjanya sempat keluar kota. Jadi waktu untuk bertemu sama ibu itu jarang. Lalu nenek memberitahu Memberitahu ketahuan secara kondisi seperti pelan-pelan itu, gitu kan. Iya. Ini loh Pit Pagau ayahmu. Ya dari situ juga lah saya mulai mencari. Iya. Karena kan kalau saya mencari tanpa dasar kan tidak mungkin. Iya. Karena ada dasarnya, ada sejarahnya, makanya saya mencari. Iya. Dan karena ada kesaksian barangkali. Betul. Ada pemberitahuan. Iya. Dan ternyata lihat foto-foto itu ternyata foto-foto yang dilihat yang di TV ya. Iya. Yang ganteng itu kan. Iya. Betul. Ya, kalau itu adalah papamu, lo juga kenal dari SD. Beliau itu bintang terganteng tuh saat itu. Dan sampai sekarang masih ganteng juga. Masih. Iya. Masih karismatiknya pun masih keluar Karismatiknya sebetulnya. oke juga Iya. ya dengan kondisi ini. Nah kemudian bagaimana caranya saat akhirnya pernah ketemu ataukah dengan kondisi diketahui bahwa beliau adalah artis senior ya? Iya. Bagaimana? Kan sulit sekarang atau mungkin dulu ya dari dulu merangkainya atau gimana sehingga Mas Baby bisa ketemu? Semuanya itu ya saya merangkainya sejak mulai SMP. Dari saya mulai masuk ke satu circle atau tongkrongan. Tongkrongan mana yang bisa membantu saya sampai saya bertemu dengan beliau. Hingga akhirnya itu terrealisasikan. Iya. Pada saat di umur yang ke-27. 27. Ya, itu di bulan Maret. Akhir Maret saya bertemu. Maret. Akhir Maret pertemuan Iya. pertama kali. Iya. Tapi sebelum itu sih sempat saya dapat nomor kontak ya pertama kali. Itu akhir tahun 2019 atau 20 saya lupa. Beliau itu sedang rehab pasca COVID. Itu. Iya. Ya di saat itu pun juga saya hanya mengirimkan WhatsApp, Om, apa kabar? Pada saat itu. Iya. 1 hari setelahnya baru dibalas. Nah, beliau membalas dengan runtutan schedule. Setelah dibalas, saya memberikan sebuah clue. Pernah lahir seorang anak laki-laki bernama Romeo Bembi Karino Pagau di Rumah Sakit Pondok Indah pada tanggal 25 Mei 1994. Pada saat itu. Beliau membalas,
tunggu saya agak pulih, kita bertemu. Selesai. Dan Oh. hingga akhirnya terrealisasikanlah di bulan Maret 2021, itu akhir-akhir Maret. Itu di Rumah Sakit Harapan Kita. Beliau sedang melakukan rehab pasca operasi jantung pada saat Operasi itu. jantung. Iya. Seperti itu. Dan di sanalah bertemu pertama kali. Di sanalah bertemu pertama Iya, kali. bagaimana perasaan bagi untuk khususnya Mas Bembi ya, yang Kalau- bisa dirasakan merasakan bahwa beliau adalah ayah Mas Bembi. Kalau buat saya pertama kali bertemu dengan beliau pada saat itu, Iya. haru. Kita berjuang sekian lama dari kecil hingga akhirnya tujuan kita, goals kita bisa kita capai. Iya. Haru, senang, Ya, dan Senang saat itu sekali. memang tidak ada kontak sama sekali ya. sama sekali tidak. Sampai 27. Sama sekali tidak ada. Saya pun itu mendapatkan kontak beliau dari teman di Bandung. Karena beliau kenal sama salah satu anggota Parvi di Bandung. Iya, iya. Beliau yang memberikan nomornya. Ya pada saat bertemu ya, tidak ada obrolan intens pada Nggak saat ada itu. intens. Pokoknya Ya. ketemu aja sudah bunga ya. Ya, itu. Jadi perasaan dari Mas Bembi itu sudah bunga. Apa yang membuat yakin bahwa itu adalah betul-betul sebagai ayah kandung? Yang pertama nama paling belakang saya, Iya, iya. Pagau. Apa kau? Itulah yang saya jadikan pertanyaan ketika saya punya kesempatan bertemu dengan ibu. Iya, iya. Akhirnya ibu pun bercerita, adik-adiknya bercerita, kakaknya bercerita. Berarti kan itu sejarah yang harus saya cari kebenarannya. Itu Iya, saja sebetulnya. Iya. Setelah ketemu pada proses pertama kali, bagaimana reaksi dari sang ayah atau beliau? Reaksi dari beliau sendiri pun pada saat itu pertama kali buka masker ya. Setelah itu ya kita senyum, saling balas senyum, lalu sudah besar ya. Beliau mengatakan seperti itu. Saya hanya menjawab, ya seperti inilah wujudnya Ya, memang 27 udah tahun. besar. Iya, iya. Lalu saya bertanya, dengan siapa Papa ke rumah sakit? Karena saya lihatnya beliau hanya sendiri. Oh. Dan dia bilang sendiri. Loh, nggak ada yang menemani. Untuk apa? Sudah besar kok ditemani gitu kan. Terus bagaimana kabar semuanya? Beliau menyebutkan oma, ibu gitu kan. Alhamdulillah baik, semuanya Iya. sadar. Semuanya ada di rumah saya. Baik ya. Artinya ya diterima dalam situasi tidak ada masalah ya. Artinya Betul. saat hari itu kita melakukan satu pertemuan yang Iya, jauh dari 27 tahun baru menemukan seorang ayah. itu. Lah tentu dalam artian ini kan sesuatu yang maaf ini agak sensitif Iya, ya. nggak apa-apa. Cuman persoalan ini hal yang lumrah. Iya. Ya, pokoknya nggak usah khawatir. Kalau kamu nggak diakui, aku juga ayahnya. Terima kasih, Lord. Iya, iya. Jadi kalau misalkan dengan kondisi gini, Iya. yang disebut ayah itu gini, ada dua hal. Ya, apa Ya. aja itu, Lord? Kalau di dalam ada ibu juga ada dua hal, yaitu ibu yang dimaksud, ada ibu lahir, ada ibu Ibu batin. Ada bapak batin, ada bapak lahir. Bapak lahir. Iya, jadi kalau secara hakikat misalkan bapak lahirnya adalah beliau sekalipun, ini solusi ya. Iya, solusi. Tapi adalah pada posisinya sebenarnya hakikatnya adalah Bembi dipertemukan hari ini dengan Lords ya sebagai ayah batinnya ya nggak sah-sah saja gitu kan. Betul, Itu betul. kembali kepada persoalan kehidupan bagaimana Betul. untuk ini. Lah dengan kondisi saat ini Iya, akhirnya terjadilah perseteruan. sedikit ya sebenarnya perseteruan sedikit yang kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Mungkin itu juga sesuatu yang lumrah. Iya. Kalau diperseterukan artinya bahwa itu artinya masih ada bahwa dari dua pihak itu saling menyayangi maksudnya. Betul. Ya, ya. Kemudian saat kondisi hidup yang lalu itu dibiayai ibunda apa bersama nenek? Hampir semuanya justru yang turun tangan ya. Hampir semua full. Ibu juga turun tangan, tapi terlebih banyaknya itu adiknya. Karena ibu kan pada saat itu memang keluar kota. Iya, lebih banyak. Dan hampir jarang pulang pada saat itu. Iya, iya. Tapi ketika beliau pulang ya beliau pun juga melakukan kewajibannya sebagai ibu. Jadi terlebih banyaknya saya tinggal dengan nenek, yang membantu pun adiknya. Sampai besar, ibu. sampai kuliah, Kebetulan saya tidak kuliah, Iya, putus tidak. di SMK. SMK. Betul. Udah luar biasa di SMK. Pasti punya keterampilan. Ya. Dan kalau yang penting bisa mengaplikasikan, sekalipun banyak orang-orang sukses, Iya. ya. Tapi kita tidak maksud berharap kita bisa kuliah ya dari anak generasi kita semuanya. Tapi kalaupun harus sampai setingkat SLTA itu juga bagaimana kita mengaplikasikan. Betul. Bisa jadi konglomerat. Amin, 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 amin. Iya kan? Bisa jadi konglomerat. Mungkin bisa ceritakan perjalanan karir di saat ini ya. Perjalanan Dari Mas karir. Emi sejak kejadian setelah di SMA. Sebagai anak laki-laki, sebagai anak laki-laki yang katakanlah ayah pada saat itu tidak ada yang Iya.
support ya barangkali. Ya, support ini kan bukan soal materi, Betul. tapi mungkin support juga butuh Semangat. pada posisi itu. Iya, kalau untuk saya pribadi pun setelah lulus dari sekolah, SMK pada saat itu, saya bekerja di travel. Itu pun juga pindah-pindah sih sebetulnya loh. Terakhir itu saya bekerja di travel umroh haji. Itu di daerah Jakarta Timur. Iya. Nah, COVID datang, habis sudah. Iya, artinya Sampai saat ini. riwayat sampai saat ini. Tidak ada pekerjaan. Iya, iya. Dan ini adalah satu hal yang memang pekerjaan itu kan tidak mesti harus dengan fisik seperti Iya. halnya dulu ya. Betul. Atau orang-orang di kampung saya harus berangkat, ada kan pekerjaan itu banyak. Jadi pekerjaan tidak mesti harus sama dengan proses yang dilihat oleh orang. Iya. Pagi berangkat ke kantor, Betul. ataupun sore kepada Hal-hal yang tidak harus hal di yang publik menarik ya. ya. Kemudian ini sesuatu yang memang akhirnya menjadi sebuah viral ya di lingkup media baik televisi maupun di media-media lainnya. Iya. Nah, tentu ini adalah bagian yang memang juga seharusnya ini menurut Lord Rangga sih ada solusi, ada solusi penyelesaian. Mudah-mudahan kita ada solusi penyelesaian. Namun pokok yang terjadi bahwa ternyata setelah pertemuan Mas ini dengan Ayah ini apa yang bisa diharapkan ke depannya? Pada saat setelah pertemuan yang saya harapkan ya hubungan saya dengan Sebagai ayah dan itu terjalin normal. Seperti layaknya seorang anak dan ayah yang sering Iya. saya lihat pada saat iya, itu. sekalipun sampai detik hari ini Harapannya. belum dari seorang beliau ayah tidak ini ya sampai sekarang berubah kan dengan kondisi ini yang saya Drastis dengar. banget. Drastis banget. Iya, berarti ada sesuatu ya. Sesuatu. Bisa Dan itu dibilang. harus dianukan sesuatu yang hati yang legowo. Iya. Kemudian artinya yang jembar segera. Dalam artian mungkin berarti ayah dalam sesuatu. Iya. Nah, sesuatu itu dianggap dengan posisi yang negatif. Iya. Tapi justru kamu harus lebih sayang. Iya, betul. Gitu kan. Ini saran dari sebuah lord. Sebuah lord. Seorang lord. Ya, kan itu. Ya, tetap menganggap bahwa tetap beliau sebagai ayah ya. Tetap. Ya, walaupun dengan kondisi dan sebagainya itulah itu konsekuensi yang betul. kondisi yang ada. Ya beliau tetaplah seorang orang tua, sebagaimanapun adalah seorang orang tua yang tetap harus dihormati. Iya, ya, dan menghargai ini juga bisa dilakukan tidak harus selalu posisi bertemu. Betul. Kadangkala ada seorang ayah karena kasih sayang anak, dia harus meninggalkan Iya, anak dan istri. Terkadang seperti itu juga ada. betul. Dia karena ada perjuangan yang mungkin Iya. belum bisa diberikan kepada seorang anak dan ibunya. Betul. Kadangkala seperti itu juga. Kita tidak bisa mungkiri dengan hal yang ini. Kemudian sampai apa sih yang paling mengganjal dengan situasi sekarang? Apa yang paling mengganjal di situasi sekarang itu kenapa harus seperti ini jadinya? Iya, iya. Itu pertanyaan yang paling mengganjal. Iya, iya. Ada apa sih sebetulnya? Iya, Apa yang ditakutkan sebetulnya? iya. Toh kemunculan saya pun ke media pada akhirnya itu tidak untuk harta, Iya. tidak untuk Warisan. warisan. Gitu. Iya. Saya muncul atas dasar sejarah yang saya dengar dari kecil, mencari kebenaran dan kejujuran. Hanya itu, tidak lebih. Iya, iya. Dan soal harta bisa nyari sendiri lah. Iya loh. Coba apa yang bisa diberikan Mas Bimbi? Karena munculnya dengan Mas Bimbi dengan keadaan seperti ini, akhirnya muncul juga anak-anak bangsa yang saat ini juga yang berhamburan ya, anak-anak berhamburan dalam artian mencari seorang Ya. ayahnya atau mencari seorang ibunya. Ini merupakan tanggung jawab daripada satu kewajiban manusia sih sebenarnya sih kalau masih dianggap manusia ya. Tapi ini adalah persoalannya adalah merupakan sesuatu yang wajar dan memang baik. Lumrah. Dan sekalipun dengan kondisi keadaan situasi sampai hari ini tidak mengakui atau mengakui, ini kepada Mas Bimbi menjadikan persoalan yang sebenarnya sudah gimana itu sekarang? Coba. Ya. Apa ya, sekarang tuh situasinya semakin sulit, semakin rumit ya, Lord. Karena satu pihak yang saya pun dari awal sudah bilang, terjadinya kisah saya dengan Pit Pagau dan ibu saya itu kan terjadi sebelum beliau menikah dengan yang sekarang. Ya. Itu, dan saya pun selalu permisi, meminta maaf. Bukan maksud dan tujuan saya untuk menghancurkan atau lainnya. Iya, iya. Itu yang pertama. Tapi pada akhirnya kan keluar statement-statement yang apa ya, yang tidak ada pada fakta pada saat itu, Iya. akhirnya angkat bicara. Seperti itu. Iya, saya hanya mengikuti alur.
Iya, iya. Mengikuti alur. Karena di sini tujuan saya bukan untuk menjatuhkan. Iya. Bukan untuk melakukan atau menyudutkan pihak di sana. Tidak sama sekali. Jadi ya apapun yang mereka keluarkan saat ini ya saya ikuti saja. Iya. Dan itu ada satu, sebenarnya jawabannya ada di juga Mas Bambi ya menurut Lotma. Kalau tadi dimaksudkan menerima atau tidak menerima, bagaimana seorang pejuang, seorang negara muda nih, Mas Bambi ini, hatinya menerima atau tidak, itu persoalan yang sebenarnya kembali kepada jawaban kepada Mas Bambi itu sebenarnya. Kalau di hati saya sendiri pribadi, apapun hasilnya nanti dengan ikhlas saya terima. Iya. Setidaknya perjuangan saya menghasilkan. Ya, artinya bahwa nanti maupun sekarang barangkali bisa dirasakan ya. Perjuangan nanti atau sekarang Mas Bambi siap menerima apapun apapun itu hasil ya, sebuah hasil. Iya, sebuah hasil. Dan apapun itu harus didukung sama istri ya, tercinta yang ada di sini. Ya, dan lo dukung itu. Artinya bahwa situasi kesiapan kelegowoan tadi, bahwa persoalan keberadaan ini sebenarnya sudah tidak perlu lagi menjadi satu persoalan masalah, dianggap masalah. Tapi justru kalau menurut lo adalah sebagai anugerah sebenarnya, sebagai anugerah. Namun kembali tadi, kadang tadi, ya aku cerita di tetangga sana ya, bahwa ada kadang-kala seorang ayah yang kukuh, aku harus tinggalkan sampai dengan anakku besar dan lebih sukses dari dia seorang ayah. Terkadang begitu ada. Betul. Ya bukan yang disebut itu ada laki-laki bandel, bukan. Walaupun banyak laki-laki yang bandel. Gitu ya Mas Santo ya. Laki-laki kadang-kala itu. Betul. Ya misalkan dengan kondisi seperti itu. Tapi sesungguhnya tetap sebuah manusia, seorang manusia pasti. Ada waktunya, saatnya nanti akan kembali kepada titik nol ya, titik nol dalam artian titik kesadaran bahwa kita adalah memiliki satu hubungan. Ya, jadi hubungan darah tanpa harus minta warisan. Ternyata kita ini sebagai anak bangsa ini sudah mewarisi atas darah seorang ayah dan ibunya. Ayah dan ibu. Ibu dan ibu. Makanya Lord nggak pernah sih minta warisan apa-apa juga sih. Barangkali ya ada kesalahpahaman dari orang-orang anak bangsa yang mencari seorang ayah dan ibunya. Jangan khawatir, ya. Kalaupun mau minta warisan bolehlah datang ke sini ke Lord lah. Ya misalnya, ya nggak usah warisan misalkan yang dicari, tetapi bolehlah juga. Lot banyak warisan kan, sebagai penguasa bumi tentu kan banyak warisan. Betul. Sebagai penguasa bumi, tatanan baru ya, ya paling kapling-kapling juga banyak. Ya gitu. Betul. Ya, terus harapan dari Mas Bambi ini? Kalau untuk saya pribadi, mungkin ini kita bisa support ya nanti saatnya. Rencananya harus bisa jauh lebih baik. Jauh lebih baik, ya. Jauh lebih baik. Berharapnya 1, 2, atau 3 tingkat. Lebih baik lagi. Apapun itu menjadi hal yang sukses, menjadi seorang pemimpin kepala rumah tangga yang bisa memandu keluarga. Lebih ke sana sih. Ya, ada ataupun tidak sosok seorang ayah, keluarga akan tetap utuh. Iya, harus. Gitu. Dan tadi udah ketemu tadi. Iya. Ayah lahirnya ada di sana, ya kan? Ayah batinnya ada di sini. Jadi nggak usah khawatir. Dan memang itu harus berpunya prestasi lebih baik. Ketika sesungguhnya itu pun manusia juga ada punya kata iya, tapi juga ada kata batin. Betul. Saya kira bisa disikapi dari sekarang. Jangan larut kepada persoalan-persoalan yang jadikan persoalan. Karena keadaan situasi dunia ini memberi kebebasan. Bagaimana kita punya prestasi, ya kata istrimu, Bambi, punya cuan banyak. Ya, terus kaitan dengan kondisi seperti itu, saya kira adalah merupakan bagian yang harus kita raih dari sekarang. Dan apalagi umurnya masih sangat muda, 27 ya. Iya, 27 tahun. Lot aja yang 30-an juga. Ya, masih tetap semangat ya. Iya, betul. Kondisi gitu. 30 tambah 24 saya. Ya, jadi
Hal-hal ini bisa dijadikan satu hal, menjadikan filosof bagi kita. Bagaimana manusia tidak pernah henti untuk memperjuangkan sesuatu yang terbaik dan baik. Tidak perlu khawatir, sehingga tidak ada apa yang namanya persoalan yang berseteru ya. Tidak ada perseteruan yang Ada seharusnya perseteruan terjadi. yang ada. Iya. Lah melihat dengan kondisi saat ini, buat Mas Fembi ini hal yang mungkin bisa di ini. Maunya berseteru terus apa mau clear? Pasti clear. Clear ya. Jadi Pasti clear clear. ya. Mudah-mudahan ada pencerahan dengan kondisi saat ini ya. Amin. Ya, kehadiran Lord juga sangat beruntung ketemu dengan pejuang yang saat ini adalah sebagai negarawan muda memberikan satu hal contoh bagaimana sikap menghargai orang tua, sikap menghargai daripada yang lebih tua. Ternyata Mas Fembi memberikan satu skup perjuangan yang memang ikhlas dan tidak ada kepada proses yang atas tuduhan ini dan itu dan sebagainya. Tentu adalah merupakan bagian yang lumrah. Karena bagi seorang anak pasti ada seorang ayah dan ibundanya. Dan ini yang tidak terpikirkan, ternyata dengan kekuatan yang dahsyat dan kuat, banyak anak-anak bangsa yang saat ini mencari dari seorang ayah dan ibunya, tetapi juga ternyata mereka berprestasi dan sukses pada saatnya dan sukses pada Betul. iya, tidak mesti harus tua Iya, ya, sukses betul. ya, iya itu tua. Sehingga kiranya adalah merupakan bagian yang hal kita bisa teladani segi perjuangan ini. Mas Fembi, Iya, Lord. ini Lord minta maaf ya. Kalau boleh tahu, maaf kalau ini sesuatu yang sangat sensitif ya. Tidak apa-apa, Lord. Hubungan ibu dari Mas Fembi dengan ayahanda ini kenapa sih bisa sampai berpisah? Dan sampai meninggalkan diri Mas Fembi hingga sampai sekarang ya, 20 juta tahun. Ya sebetulnya sih perihal apapun itu ya hanya Pit Pagau dan ibu yang tahu. Tapi pernah ada statement yang menanyakan ke saya sebuah pertanyaan, apakah Pit Pagau dengan ibu saya pernah sudah bercerai atau belum? Saya katakan memang yang setahu saya sih belum ada, karena belum ada kata talak ataupun apapun, dan itu pun menjadi sebuah pengakuan Pit Pagau pada saat di salah satu media infotainment pada saat itu. Jadi ya perihal apa sebabnya, kenapa, ya saya belum menemukan sih. Iya, artinya yang tahu adalah Tetap bunda ya, ibu. ya, ibu dan ayah ya. Ya hal sesuatu yang tadi mungkin sudah kita ungkapkan ya. Ada suatu hal yang memang tersimpan di dalamnya. Ya, tadi kadangkala seorang ayah pengen melihat sukses anaknya, atau juga demi penyelamatan dirimu. Iya. Sebuah teka-teki sih harus iya, dipecahkan. Iya, iya. Oke. Kemudian Mas Fembi ini kan pernah mengatakan kalau Mas Fembi tidak mengharapkan apa-apa ya. Betul. Dari beliau dan hanya ingin merasakan Kasih sebuah sayang. pengakuan dan kasih sayang Betul. seorang ayah. Kalau mau nggak mengharapkan apa-apa, kenapa ini sih bisa menjadi suatu hal yang viral Iya. dan bisa sampai diangkat ke media itu, Iya. yang buka sampai hal ini siapa sebenarnya buka suara ini? Ini pertama kali nih, Lord. Ya karena session curhat ya, karena saya tidak punya tempat untuk curhat ke siapa. Mungkin pada saat ini saya bisa curhat ke Lord. Jadi pada saat itu ada satu orang bernama Mbak Farah pada saat itu. Iya. Beliau itu mengaku seorang manajemen artis atau PH. Dia punya anak namanya Dika. Anaknya itu talent, tapi lagi sepi job pada saat itu. Mbak Farah ini tahu saya anak Pit Pagau, memang pada saat itu temannya istri bilang, ini anak Pit Pagau. Pada saat itu. Oh ya gini. Dia langsung kayak seakan-akan, wah lumayan nih. Dan dia pun bilang, gue naikin berita lu ya. Tapi gue tempelin anak gue Dika sama lu, biar dia ikutan naik gitu. Berarti kan ada sesuatu hal yang dia tuju. Dia ingin menaikkan anaknya, tapi saya yang harus kena imbasnya dengan ayah pada saat itu. Hingga pada saat akhirnya berita itu naik di insert, eksklusif pada saat itu, saya tidak punya kesempatan untuk berbicara kepada wartawan. Sedangkan narasumbernya saya. Ketika wartawan bertanya sudah atau belum ada pertemuan sama papa sebelumnya,
Mbak Farah yang selalu memotong pembicaraan tersebut. Oh iya. Saya tidak punya kesempatan untuk berbicara. Iya, iya. Padahal sebelumnya pun saya dengan istri dan yang lain sudah bilang nggak usah di blow up, tidak perlu. Karena sebelumnya saya sudah pernah bertemu dengan papa. Saya tidak mau kalau ini di blow up dampaknya ke papa. Iya. Itu sampai akhirnya seperti ini. Beliau yang meng-create, beliau menelpon secara langsung ke pihak insert eksklusif pada saat itu. Iya. Kita tahu dia telepon, tapi obrolan yang terjadi itu kita tidak pernah tahu. Iya, Karena iya. dia mengambil jarak. Dia telepon besoknya kita wawancara. Dia meng-create saya sebagai supir ojol. Saya tinggal di kolong jembatan. Terus rumah saya di pinggir kali dengan biaya sekian ratus ribu per bulan. Sedangkan saya tinggal di rumah bersama mertua dan istri. Iya. Terakhir kali saya wawancara dengan media, itu pun teman-teman media saya bawa ke rumah. Dekat rumah, karena posisinya wawancara terakhir itu saya sedang ada acara ulang tahun anak yang kecil. Iya, iya, iya. Makanya saya bilang, loh kok sampai seperti itu Mbak Farah? Iya, iya. Dan setelah ini jadi seperti ini, Mbak Farah seakan-akan cuci tangan. Iya, iya, iya. Dia tidak pernah mau mengakui, sedangkan saya pun sudah melakukan menghubungi beliau, Mbak Farah kalau memang mau klarifikasi, ayo kita bertemu. Tapi pada kenyataannya Mbak Farah mau melakukan klarifikasi, hanya mau bertemu dengan istri, tapi tidak mau ketemu dengan saya. Loh, kenapa? Kan saya manusia, tidak mungkin saya makan orang. Kalau memang mau klarifikasi, entah ya. Tapi dan saya dapat informasi Mbak Farah itu melakukan sebuah pertemuan dengan Pit Pagau dan keluarga, dengan satu sahabatnya Pit Pagau. Iya. Tapi tanpa saya. Kalau memang tujuannya pada saat itu klarifikasi, seharusnya kan saya diundang. Berarti kalau seperti itu kan saya akan berpikir negatif. Bahwa ada sesuatu hal yang sedang dibicarakan. Iya, iya, iya. Itu yang sangat saya sayangkan. Iya, iya. Apa yang dia jual, tujuan dia seperti apa, hingga akhirnya setelah berita itu naik pertama kali, besoknya saya kerja sama istri, itu saya posisi di Gunung Halimun Salak, sedang kunjungan sama istri, diteleponlah sama beberapa wartawan. Karena wartawan tidak bisa menemui saya, jadi dia langsung ngeblas ke Pit Pagau. Muncullah video pengakuan, bikin schedule, Lord. Ya saya katakan, ya kita coba besok. Kalau hari ini saya tidak bisa. Itu saya pulang, saya beri kabar ke Mbak Farah marah, menganggap saya, kamu melangkahi saya. Kan kita sudah, gua udah ngomong, semua wartawan media harus lewat gua, Bem. Kok lo ngelangkahin gua? Intinya, loh Mbak Farah, ini belum ganti hari, belum lewat jam, dan saya masih memberi kabar. Kalau memang harus dibatalkan, saya akan batalkan. Pada intinya itu. Hanya dengan hal seperti itu. Dan lagi pula juga sih tidak mau sebetulnya harus ada hal-hal yang harus disetting. Saya ojol, saya ini. Saya pun bilang, karena malamnya wartawan insert nelpon saya. Mas Bimbi, ini kan sudah ada pertemuan ya. Tapi kok di sini dikatakan Mas Bimbi belum pernah bertemu sama sekali. Loh, makanya kenapa saya nggak punya kesempatan untuk berbicara Mbak Ica, orang insert tersebut. Saya tidak punya kesempatan, Mbak Ica sendiri pun menyaksikan kemarin, yang ngomong terus-terusan Mbak Farah, dan saya hanya bisa memberikan clue kepada Mbak Ica dengan kameramen lewat foto yang saya munculkan di handphone saya. Maksud saya itu, saya hanya ingin apa adanya. Saya ingin komunikasi, menanyakan kabar dan mendapatkan kabar. Itu saja. Dan sampai saat ini ya mungkin kalau teman-teman yang kenal Mbak Farah atau Mama Dika menonton acara saya dengan Lord Rangga, acaranya Lord, bisa disampaikan saya ingin bertemu, mengklarifikasi semuanya. Karena awal semuanya bisa naik itu karena beliau. Hingga akhirnya semuanya seperti ini. Dan perjuangan dari Mas Bimbi itu tulus ya. Apapun keadaannya sekarang tentu kita ambil langkah yang artinya semua ada hikmah. Semua ada hikmah. Dari apapun kaitannya niat baik dari Mbak Farah ataupun siapapun adalah berniat untuk membantu. Ya, dan mudah-mudahan ada solusi dan jiwa besar kita dari mulai itulah ada solusi yang terbaik. Saya kira itu yang bisa diinikan. Siap. It's okay, sangat okay. Terima kasih Lord. Ada kata pesan buat generasi muda ataupun ini dari Mas Bimbi? Ya, pesan saya untuk teman-teman yang buat kaula muda, tetaplah jadi padi, semakin meninggi semakin terunduk, dan tetaplah jadi seperti rumput. Walaupun terlalu sering diinjak, berdirilah sendiri tanpa amarah. Semangat. Semangat. Luar biasa ini Mas Bimbi punya kekuatan filosof yang kuat dan hebat. Dan
terima kasih Mas Romeo Bembi, Sama-sama, Cardino Lord. Pago ya. Aku yang harusnya terima kasih. Ya, selaku anak Lord saat ini ya. Dan terima kasih juga ini diantar sama Istri. ratunya. Ya, karena kalau di rumah tangga kita cuma jadi kepala rumah tangga. Betul. Oke, terima kasih netizen Valen Rakyat dan Lord minta maaf. Semoga ini ada barukan masukan buat kita semua dan kira-kiranya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya biasa. Lord minta maaf dan kiranya Lord juga menerima kedatangan beliau dengan ikhlas dan sangat berbahagia sekali sekeluarga besar di sini. Selamat berjumpa di panggung sang negarawan ke depan dalam The Word of Lord Rangga. Terima kasih. Sekali lagi ucapan selamat dan tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amin. Oke. Ya. Oke. Ya, terima kasih Lord. Terima kasih. Ya. Oke.